Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi bisnis pada pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini akan membahas solusi terhadap masalah ekonomi. Nah, masalah ekonominya itu masalah ekonomi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan pertama kita membahas masalah ekonomi, yaitu ada dua, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai kelangkaan. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari atau membahas materi mengenai solusi terhadap masalah ekonomi pada pertemuan sebelumnya. Langsung aja di sini. Solusi terhadap masalah ekonomi itu ada 4 ya. Nah, yang pertama itu membuat pilihan yang tepat. Nah, membuat pilihan yang tepat itu bagaimana? Yang pertama, analisis biaya peluang. Kemudian, analisis biaya manfaat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dari kegiatan ekonomi. Yang kelima, menyadari trade-off. Dan yang keempat, menyadari trade-off. Dan yang terakhir adalah berpegang pada prinsip ekonomi. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas materi yang ini. Nah, di sini lanjutan dari yang tadi. Di sini ada 4 solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama itu membuat pilihan yang tepat tadi. Kemudian yang kedua menentukan skala prioritas. Skala prioritas di sini juga nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini seperti kita membuat pos-pos mana barang-barang yang memang perlu kita beli, barang-barang yang memang harus kita beli terlebih dahulu seperti itu. Jadi keuangannya dikelola. Dan yang keempat adalah penerapan sistem ekonomi yang tepat. Nah, hari ini kita akan membahas poin keempat terlebih dahulu, yaitu penerapan sistem ekonomi yang tepat. Oke, sistem ekonomi ada yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Jadi masyarakatnya itu belum modern seperti sekarang. Ciri-cirinya, yang pertama itu adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Jadi belum ada yang namanya proses produksi menggunakan mesin karena mereka masih secara sederhana. Yang kedua, menggunakan sedikit modal. Yang ketiga ya, salah PowerPoint-nya. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Sistem barter itu barang ditukar dengan barang. Jadi pada saat itu belum ada yang namanya pertukaran menggunakan uang. Misalnya contohnya, saya membutuhkan beras, tapi saya punyanya gula. Jadi nanti kita tukeran. Gula ini saya kasih ke kamu, kemudian berasnya itu nanti untuk saya gitu. Yang ketiga, belum mengenal pembagian kerja. Jadi belum ada pembagian kerja yang jelas. Misalnya saya di bagian membuka lem, atau saya di bagian mengelem, atau saya di bagian merajut. Jadi semuanya dikerjakan oleh satu orang. Seperti itu. Yang keempat, masih terikat dengan tradisi. Yang kelima, tanah merupakan tumpuan produksi dan sumber kemakmuran. Jadi pada saat itu tanah itu merupakan faktor produksi yang paling utama ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jelas ya, karena di sini dalam sistem ekonomi tradisional ini tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi benar-benar dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu bisa berinisiasi atau berkreasi dengan faktor produksi yang mereka miliki.
Oke, lanjut ke nomor 2. Setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi seperti tadi karena mereka belum diatur oleh pemerintah. Jadi benar-benar diatur oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi itu sepenuhnya diserahkan ke masyarakat gitu. Yang keempat, menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi. Nah, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Jelas ya, seperti tadi bahwa tanah itu merupakan faktor produksi yang utama. Jadi mereka belum bergantung dengan teknologi seperti sekarang, seperti itu. Kemudian standar hidup masyarakat cenderung rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional ya, karena mereka belum menggunakan teknologi yang modern seperti sekarang ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakatnya itu kurang berkembang gitu. Karena tadi mereka masih menganut paham turun-temurun dan tradisi gitu dalam memproduksi barang dan jasa, karena sehingga mereka itu menolak adanya perubahan atau pemikirannya mereka itu belum terbuka gitu. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi komando. Di sini ciri-cirinya yang pertama, pemerintah menciptakan rencana ekonomi pusat. Nah, jadi di sistem ekonomi komando ini ada campur tangan pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah mengalokasikan sumber daya sesuai rencana pemerintah pusat. Yang ketiga, rencana pusat menerapkan prioritas barang dan jasa. Yang keempat, pemerintah memiliki bisnis monopoli. Yang kelima, pemerintah membuat aturan undang-undang dan arahan. Nah, jadi secara umum sistem ekonomi komando ini diatur atau dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu ada di piramida paling atas, yang bawah-bawah itu mengikuti aturan dari pemerintah, gitu ya. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, dapat mengurangi pengangguran. Jelas ya, karena di sini dalam sistem ekonomi komando itu diatur atau dijalankan oleh pemerintah. Jadi di sini tentunya pemerintah akan mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Kemudian tanggung jawab ekonomi pada pemerintah. Yang ketiga, adanya jaminan untuk masyarakat. Yang keempat, kemudahan dalam pengendalian harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Tentunya semua ini bergantung dari prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Kemudian di sini ada kekurangan. Yang pertama, mobilisasi yang cepat. Seringkali berarti sistem ini mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Yang kedua, negara sering menghasilkan terlalu banyak dari suatu produk, namun tidak dengan produk lain yang sangat terkadang dibutuhkan. Jadi, misalnya produk sepatu, pemerintah ini memproduksinya terlalu banyak, sementara produk kaos kakinya itu kurang gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak produk, ada produk yang kurang akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang ketiga ada ekonomi komando menghambat inovasi. Nah, jadi tentu ya, karena semuanya ini diatur oleh pemerintah, jadi masyarakat atau produsen-produsen lainnya itu tidak bisa berinovasi gitu. Karena semuanya bergantung dari pemerintah tersebut. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar itu apa? Jumlah permintaan dan penawaran.
Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Nah, ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Jadi, negara itu tetap mengatur tapi tidak secara dominan. Misalnya, 100% negara itu hanya turut campur dalam sistem ekonomi itu hanya 30% gitu. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah seperti sistem ekonomi komando yang tadi ya. Kemudian di sini ada kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, persaingan yang sehat. Nah, di sini sehingga bisa mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Nah, seperti tadi, karena dia itu campur tangan pemerintahnya tidak terlalu banyak, nah sehingga produsen-produsen itu bisa berinovasi, membuat barang yang baik supaya bisa bersaing dengan produsen lainnya. Nah, dengan begitu konsumen tersebut akan diuntungkan dengan mendapat barang-barang yang berkualitas gitu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, penggunaan sumber daya itu optimal. Nah, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia besar-besaran. Nah, seperti balik lagi ke tadi, di mana di sini produsen itu memiliki kebebasan untuk berinovasi. Nah, di sini bisa menyebabkan eksploitasi ya terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Misalnya, saya harus banget nih buat barang-barang ini, gimana caranya? Oh, iya, kita bisa membangun pabrik di sana karena di sana lebih murah, bisa menghemat pengeluaran. Nah, seperti itu. Itu bisa membuat eksploitasi terhadap sumber daya alam di mana produsen tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Yang kedua, pemilik modal besar dapat mengurai roda ekonomi. Yang kedua, pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Ya, yang ketiga, minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Yang keempat, distribusi pendapatan sulit karena terjadi minimnya peran pemerintah. Nah, balik lagi, karena di sini peran pemerintah hanya rendah, tidak terlalu ikut campur, semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi ini bisa menyebabkan itu tadi eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi yang pemilik modal besar itu bisa menguasai pasar. Yang kedua, bisa menyebabkan krisis. Yang ketiga, pendapatan itu sulit karena tadi misalnya dia yang udah punya modal besar, terus yang modalnya sedikit, jadi itu terhambat proses produksinya, kalah dengan yang modal besar. Nah, bisa menjadi pendapatan untuk yang modalnya rendah tadi bisa terganggu seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Nah, di sini di sistem ekonomi campuran ini adalah campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Apa akibatnya? Nah, di sini ada peran pemerintah dan peran swasta sama-sama besar gitu. Beda ya dengan yang pertama. Kalau yang sistem ekonomi komando tadi, peran pemerintahnya sangat besar. Kemudian kalau sistem ekonomi pasar itu peran pemerintahnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau sistem ekonomi campuran ini adalah kombinasi antara peran pemerintah dan peran swasta itu sama-sama berpengaruh. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contohnya, mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Kemudian, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang ketiga, terciptanya pemerataan pendapatan ya. Di sini nomor 3 itu karena adanya turut campur pemerintah, jadi pemerataan pendapatan itu bisa diatasi dengan baik.
Kemudian kekurangannya, yang pertama, banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengelola sumber daya. Yang kedua, berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan yang ketiga, tidak adanya kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi di sini belum jelas ya peran pemerintahnya itu berapa persen, seperti itu. Oke, materinya sudah habis. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya gampang, cuma sebutkan ciri sistem ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Kemudian kalian harus menjelaskan alasannya kenapa. Nah, jawabannya itu ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa materi-materinya dipelajari ya. Jangan cuma dilihat, kalau memang benar-benar harus dirangkum, silahkan dirangkum. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.